Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-soleha, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, materi baru tentang puisi dan prosa. Sebelum mulai belajarnya, baiknya kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Indikator untuk materi kali ini yaitu membandingkan karakteristik puisi dan teks prosa. Yang pertama yaitu pengertian puisi dan prosa. Puisi adalah karangan yang ditulis dengan bahasa yang singkat, padat, dan indah. Sedangkan prosa adalah karangan biasa berbentuk paragraf dengan bahasa yang runtut dan jelas. Dalam puisi, kita akan menemukan yang namanya diksi. Diksi adalah pilihan kata yang digunakan dalam menyusun puisi. Oleh karena itu, meskipun puisi itu singkat, tetapi mempunyai makna yang luas dan dalam. Sedangkan prosa, di dalam prosa, menurut isinya, prosa ini terdiri atas prosa fiksi dan prosa non-fiksi. Biasanya, prosa fiksi berupa cerita rekaan atau hayalan dari pengarang. Isi cerita pada prosa fiksi tidak sepenuhnya berdasarkan pada fakta. Prosa fiksi berbentuk cerita pendek, novel, dan dongeng. Sementara untuk prosa non-fiksi adalah karangan yang tidak berdasarkan hayalan pengarang, tetapi berisi informasi yang faktual, misalnya artikel, tajuk rencana, atau biografi. Nah, dari pengertian puisi dan prosa, kira-kira kalian sudah bisa membedakan apa itu puisi dan prosa? Oke, sebelum kita membedakannya, coba kalian perhatikan dulu teks yang satu atau teks pertama yang ada di halaman 107 dengan judul Alamku. Kemudian kalian lihat lagi teks yang kedua di halaman 108 dengan judul Namaku Bumi. Oke, setelah melihat teks pertama dan teks kedua, mana yang merupakan puisi dan manakah yang merupakan prosa? Apakah kalian bisa membedakannya? Oke, kalau bisa, kalian lihat lagi ya. Teks yang pertama di halaman 107 itu merupakan contoh puisi, namun di teks yang kedua di halaman 108 itu adalah contoh prosa. Oke, selanjutnya kita akan membahas karakteristik prosa fiksi. Ini karakteristik prosa fiksinya yang berdasarkan dongeng dulu ya, contoh dari dongeng dulu. Yang pertama itu mitos. Mitos adalah cerita tentang hal-hal gaib, contohnya seperti Ratu Pantai Selatan. Kemudian yang kedua legenda. Legenda ini bercerita tentang sejarah atau asal mula terjadinya sesuatu. Contohnya legenda Tangkuban Perahu. Kemudian yang ketiga yaitu fabel. Fabel ini bercerita tentang kisah yang tokohnya adalah hewan. Contohnya seperti si kancil dan buaya. Kemudian yang keempat itu ada sage, bercerita tentang kisah pahlawan, keberanian, atau kisah kesaktian. Contohnya kisah calon arang. Kemudian yang terakhir ada jenaka. Artinya cerita yang tujuannya untuk melucu atau humor. Contohnya dongeng Abu Nawas. Kemudian karakteristik prosa fiksi. Di sini contohnya yaitu novel. Novel adalah cerita yang panjang tentang kehidupan. Contohnya seperti novel Laskar Pelangi dan Sang Pemimpi. Kemudian, karakteristik prosa fiksi cerpen. Cerpen adalah cerita pendek yang menceritakan sebagian kecil dari kisah pelaku utamanya. Contohnya, cerpen tentang liburan dan persahabatan. Kemudian, karakteristik prosa yang non-fiksi. Kalau tadi prosa fiksi, sekarang prosa non-fiksi. Yang pertama adalah artikel. Artikel yaitu karangan yang berisi uraian. Kemudian yang kedua, tajuk rencana. Tajuk rencana yaitu
karangan yang bersifat argumentatif yang ditulis oleh redaktur media massa mengenai hal-hal yang faktual. Kemudian yang ketiga yaitu riwayat, bercerita tentang kisah hidup orang atau biasanya tokoh terkenal atau yang menginspirasi. Ada dua jenis riwayat, yaitu biografi yang ditulis oleh orang lain dan autobiografi yang ditulis sendiri oleh tokoh tersebut. Kemudian ada perbedaan puisi dan prosa. Tapi sebelum kita bahas perbedaan puisi dan prosa, kita lihat dulu karakteristik dari puisi. Karakteristik puisi ini yang pertama bersifat bebas, baik bentuk tipografinya maupun isinya, berupa bait, larik, dan rima. Kemudian yang kedua bersifat imajinatif atau hayalan pengarang. Kemudian yang ketiga ambiguitas, yaitu memberikan banyak penafsiran dan menggunakan diksi atau pilihan kata tertentu. Nah, itu adalah karakteristik dari puisi. Selanjutnya, setelah kita membahas karakteristik puisi dan karakteristik prosa, baik yang itu fiksi dan non-fiksi, kita bisa ambil kesimpulan bahwa perbedaan puisi dan prosa yaitu pada prosa, pada umumnya bermakna denotasi atau mempunyai makna yang sebenarnya. Kemudian kesatuannya berbentuk paragraf dan prosa tidak terikat dengan majas dan rima. Sedangkan puisi ini terdiri dari kesatuan baris demi baris, sajak menjadi bait-bait. Kemudian puisi ini terikat dengan majas dan rima. Dan yang terakhir, puisi bermakna konotasi atau bukan makna yang sebenarnya. Oke, materi hari ini cukup. Jika ada pertanyaan atau kalian belum paham dengan materi yang disampaikan hari ini, kalian boleh chat Ustadzah atau kalian tanya ke wali kelas kalian masing-masing. Cukup sekian dari Ustadzah, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.